Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pelatihan Pengembangan grogi rupanya. Pengembangan sumber daya manusia, ekspor dan jasa perdagangan, serta Bapak Noli Haryono, dan juga yang saya muliakan Bapak Ustadz Donditan. Ya, biasanya Bapak ini nggak mau dipanggil Ustadz. Jangan Pak Ustadz. Biasanya Bapak atau Koh aja mau dipanggilnya ya. Kita kenal beliau dari berbagai macam tayangannya di YouTube ya. Beliau adalah seorang teolog yang mualaf ya. Nanti akan kita dengarkan ceramahnya lebih lanjut. Pada awalnya sebenarnya saya agak ragu Pak Dondi, kenapa kalau saya lihat di YouTube itu tayangannya bisa 2-3 jam. Yeah. Panjang sekali kajiannya, terutama dengan Pak Ustadz Kainama atau dengan Ustadz Menahem Ali ya. Makanya kemudian kalau kita ngundang di sini untuk waktu yang kurang lebih setengah jam lah gitu ya, bagaimana meringkasnya gitu ya. Saya juga pernah diskusi sama Widya Suara gimana gitu. Tapi katanya ya nanti kan Pak Dondi juga tahu gimana caranya bisa meringkas. Yang intinya ingin kita sampaikan pada hari ini adalah penguatan akidah. Ya, penguatan akidah. Saya sendiri kalau lihat dari tayangan-tayangan Pak Donditan ini jadi malu sendiri. Kenapa? Karena saya dari lahir aja udah Islam, tapi kayaknya nggak sekuat atau sedalam pemahaman Pak Dondi mengenai agama Islam. Oke, saya kira tidak memperpanjang kalam, saya persilakan Pak Dondi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya diundang oleh musola apa nih? Musola Nurul Ilmi ya, di saya nggak tahu nih, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Masya Allah, gara-gara Bang Noli ini saya diundang sini. Ya, terima kasih juga buat kepala kantor di sini atas undangannya. Mungkin kalau mau diringkas kajian 2-3 jam juga mungkin nggak dapet intisarinya Pak. Tapi lebih baik mendingan kita ngobrol aja ya, mungkin ya, interaktif aja ya mungkin ya. Bapak Ibu kan mungkin juga pernah mendengar yang namanya kajian-kajian yang bersinggungan dengan agama sebelah. Agama sebelah ini yang saya maksud khusus memang untuk agama kekristenan, karena hanya agama Kristen dan Islam yang merupakan agama misi ya. Agama misi artinya agama yang mengajak orang lain di luar agama kita untuk masuk agama kita. Cuman bedanya kalau kita di Islam itu hanya mengajak, tetapi tidak ada upaya-upaya lain selain itu gitu ya, hanya mengajak. Kita diperintahkan hanya untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Tetapi kalau di saudara kita yang sebelah itu Pak, itu memang ditugaskan untuk bagaimana caranya menjadikan semua bangsa ini menjadi Kristen. Karena ada ayatnya gitu Pak. Ayatnya itu di Matius 28:19. Bilangnya karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis belum kelar gitu kerjaan mereka gitu. Ya walaupun di dalam konteks bernegara berbangsa itu ya mereka juga dianggapnya atau mengklaim mengikuti aturan pemerintah. Bahwa ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, ada yang namanya toleransi. Tetapi di balik itu mereka juga melakukan upaya-upaya
yang diakui atau tidak diakui, ya itu memang masih terjadi di kalangan masyarakat. Mungkin di antara kita belum pernah merasa atau belum pernah didatangi rumahnya, diketuk-ketuk, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kami ingin memberikan kabar baik atau kabar keselamatan gitu. Nah itu sering sekali dan itu banyak sekali. Hal itu memang dilakukan mereka itu di dalam rangka apa ya? Kalau mau dibilang mengikuti ayat itu, tapi ternyata ayat itu tidak otentik gitu. Ya. Kalau di dalam kajian kristologi Pak, itu ada yang namanya kajian teologi dan juga kajian kritik teks. Ya. Kalau kajian kritik teks ini sebenarnya mirip dengan ilmu hadis di Islam sebenarnya. Kalau di Islam kan kita mengenal ilmu hadis ada tingkatan sahih, hasan, doif, maudhu gitu ya. Tapi kalau di kekristenan, khususnya di dalam kritik teks tentang kitab mereka, nanti walaupun di ilmu itu tidak ada ilmu mengenai siapa sanadnya, bagaimana sanadnya, siapa perawinya, tetapi dengan melihat atau mempelajari manuskrip-manuskrip yang kuno, akhirnya bisa diketahui ada ayat yang tidak otentik gitu. Tidak otentik itu artinya ada yang disisipkan, ditambahkan, dipinjamkan gitu. Ayat pinjam tapi nggak pulang-pulangin gitu. Nah, jadi memang tradisi Islam dan tradisi Kristen itu di dalam transmisi wahyunya memang saya sebenarnya tidak berani bilang Kristen terima wahyu ya. Mereka bilangnya dapat ilham gitu Pak. Jadi orang yang menulis kitab itu mengaku mendapat ilham dari Roh Kudus. Kalau Islam kan kita bilangnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Transmisinya itu yang berbeda gitu. Transmisinya. Kalau di Islam kita mempunyai transmisi melalui tradisi lisan atau hafalan gitu kan. Quran diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berjanji untuk menjaganya. Bagaimana menjaganya? Dengan hafalan. Kalau di kekristenan itu mereka transmisinya melalui tradisi tulisan. Tulisan yang begitu banyak, tetapi saking banyaknya malah tidak ada yang otentik, tidak ada yang identik. Tidak ada dua naskah yang identik. Nah, jadi karena tidak ada dua yang identik, akhirnya timbullah banyak versi-versi kitab mereka. Tidak seperti di Islam. Di Islam Quran versinya satu. Yang banyak berbeda adalah apa? Variasi bacaan, qiraah, sabah gitu ya. Karena memang Quran diturunkan dalam 7 ahruf dan juga qiraah sabah, makanya kita bisa melihat mungkin mushaf Quran yang di luar Indonesia mungkin berbeda variasi bacaannya saja. Tetapi dari variasi bacaan itu tidak mengubah makna daripada tauhid di dalam Quran atau di dalam Islam ya. Tetapi kalau yang di Bible, karena begitu banyak manuskrip dan tidak ada dua yang identik, akhirnya timbul banyak versi. Jadi ada Bible yang di sini ada ayat A misalnya, di Bible versi lain ayat itu tidak ada gitu. Karena apa? Karena dari manuskrip yang paling tua sendiri itu memang sudah berbeda. Maka ketika diteruskan ke abad-abad modern sekarang, Bible itu menjadi banyak versi. Ya, ada juga yang ayatnya ada tapi bunyinya lain gitu. Nanti ada juga yang ayatnya sama tapi angkanya berbeda. Jadi kurang lebih begitu permasalahannya. Nah, kenapa kita perlu belajar hal ini? Karena itu tadi yang saya katakan bahwa di Islam, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan seorang imam masjid yang di New York saja didatangi oleh misionaris rumahnya gitu ya. Jadi jangankan mereka, kita nanti mungkin bisa juga didatangi oleh misionaris. Tujuan daripada kita belajar ilmu ini adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan gitu ya. Nah, memang Islam ini, tadi saya juga sempat berbincang sebentar dengan Bapak kan ya, Islam ini kan memang mendapat serangan tidak hanya dari luar. Kalau dari luar itu adalah serangan-serangan yang mungkin memang melemahkan iman orang Islam dari upaya-upaya pemurtatan.
tetapi juga ada serangan yang dari dalam. Nah, yang dari dalam yang dikatakan dari Islam sendiri juga ada yang namanya liberalisme. Ya, nanti ada lagi yang namanya sekulerisme. Nanti ada lagi yang namanya pluralisme. Ya, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang mengaburkan makna daripada keislaman kita. Nanti ada bilangnya Kiai Haji, tapi ngomongnya semua agama tuh sama gitu. Pernah dengar Pak begitu? Ya, kalau semua agama sama, kenapa mereka nggak masuk Islam aja semuanya gitu ya? Nah, kalau seorang Kiai Haji bisa bilang semua agama sama, berarti kan dia tidak memahami esensi daripada Islam itu. Gitu ya. Kan yang namanya agama itu ada yang namanya konsep ketuhanan, ada namanya konsep keselamatan, ada juga namanya konsep peribadatan. Mana ada semua agama sama dengan kalau kita lihat daripada 3 konsep ini gitu Pak. Mungkin kalau mereka bilang Tuhannya Maha Esa masih masuk, tapi konsep keselamatannya pasti berbeda, konsep peribadatannya kan pasti juga berbeda, gitu ya. Nah, jadi supaya kita istilahnya kompak gitu, berarti di tubuh Islam ini harus ada orang yang mempelajari ilmu kristologi, juga harus ada orang yang bisa menepis serangan-serangan dari dalam seperti hal-hal yang tadi saya sebutkan. Belum lagi nanti juga ada yang dari Syiah gitu ya. Itu adalah semuanya adalah disebut bisa dengan kewajibannya adalah fardu kifayah. Jadi tidak perlu bapak-bapak di sini yang semuanya untuk belajar kristologi, tidak perlu, tetapi mengetahui cukup gitu ya. Mendalami tidak usah, itu fardu kifayah saja. Juga buat ustadz-ustadz kita juga nanti akan ada yang membentengi kita dari upaya-upaya yang lain. Contohnya seperti bisa dikatakan Syiah gitu ya. Juga hal-hal yang liberal begitu. Yang memang juga sangat berbahaya kalau liberal sebenarnya. Saya bergabung di sebuah yayasan pembina mu'alaf at-tauhid, yang mana kami memang selain membina para mu'alaf dan membantu orang-orang di luar Islam yang mau masuk Islam, kami juga menempuh jalur perang pemikiran gitu ya. Zaman sekarang mungkin sudah bukan waktunya lagi perang fisik, bukan perang bedil gitu ya, walaupun di Palestina mungkin sekarang masih ada, tapi buat kita di Indonesia ini bukan masanya. Tetapi yang namanya perang pemikiran masih tetap harus kita lakukan. Karena apa? Karena tadi masih adanya upaya-upaya pemurtadan. Ini kan kantor pemerintahan ya. Di pemerintah Indonesia itu kan sebenarnya sudah ada yang namanya SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79 yang mengatur tentang pensiaran agama. Di SKB tersebut sudah diatur bahwa mensiarkan agama kepada orang lain yang sudah beragama itu dilarang gitu. Dilarang dengan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan, misalnya dilarang door to door, dilarang memberikan brosur, pamflet dan sebagainya kepada orang yang sudah beragama ya. Kemudian dilarang memberikan bantuan pangan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kecuali kalau mereka mensiarkan agama dengan cara seperti itu kepada orang yang belum beragama, nah itu masih boleh. Nah, itu masih banyak dilanggar oleh saudara-saudara kita yang lain. Maka itu di dalam mempelajari kristologi itu, kami juga mengikuti rambu-rambu ya, rambu-rambu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kita dilarang untuk mencaci agama orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah kita mempelajari agama mereka tanpa mencaci maki sesembahan mereka. Ya. Kenapa kita tidak boleh mencaci sesembahan mereka? Karena kalau kita melakukan itu, nanti mereka juga akan mencaci atau menghina sesembahan kita tanpa pengetahuan. Ya, kami juga melakukan hal-hal yang memang sudah dibatasi di dalam Al-Quran, yaitu apa? Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Berarti kita boleh dong berdebat sama mereka dong. Berdebat boleh, tapi harus dengan cara yang paling baik. Nah, saya dan teman-teman ini di Yayasan Pembina Mu'alaf ini yang memang ditugaskan untuk cari pendeta, untuk cari pemuka agama mereka, untuk kita ajak dialog. Kalau mau disebut debat juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang tujuan kita adalah perang pemikiran dengan mereka. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka bertauhid.
gitu ya. Itu adalah tujuan kita. Jadi dakwah kristologi itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai dakwah tauhid, karena dakwah kita adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Nah, kami juga meyakini bahwa yang disebut dengan dakwah kristologi atau dakwah tauhid ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pada saat mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan sahabat-sahabat yang diungsikan ke negeri Habasyah juga melakukan dakwah kristologi dengan penguasa setempat, begitu kan? Begitu pula ketika Rasulullah dan sahabatnya hijrah ke Madinah, mereka juga melakukan dakwah kristologi kepada orang-orang Nasrani di sana. Juga sahabat-sahabat melakukan dakwah kristologi kepada orang-orang Nasrani di Najran, gitu ya. Nah, jadi apa yang kami lakukan ini memang tidak lain atau tidak bukan tujuannya adalah untuk apa? Untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Mungkin kalau ada yang mau langsung ditanya boleh ya, kita interaktif aja ya. Kalau nunggu saya ngobrol nanti ada yang takut lupa mau nanya misalnya, silakan gitu. Nah, saya teruskan sedikit. Ini hanya untuk konsep ketuhanan dan keselamatan orang-orang Kristen yang perlu kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Jadi ketika kita berhadapan dengan tamu-tamu yang mungkin tidak kita undang, kita sudah tahu gitu ya bagaimana konsep ketuhanan mereka. Nah, pertama-tama konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Kekristenan itu bisa dianggap sebagai Katolik dan Protestan itu juga sama-sama Kristen. Kristen adalah yang dianggap sebagai agama yang dianggapnya mengikuti Kristus gitu ya. Tetapi sebenarnya agama Kristen itu diciptakan oleh orang yang bernama Paulus. Paulus dengan orang lain yang disebut dengan Barnabas, setelah mereka mengajarkan ajaran mereka dan menetap di Antioquia selama setahun, baru mereka disebut sebagai Kristen. Nah, kekristenan ini mempunyai akidah bahwa yang disebut dengan Yesus Kristus atau di dalam Islam kita kenal dengan Nabi Isa Al-Masih dianggap mempunyai sifat ilahi ya. Jadi mereka istilahnya menuhankan Yesus. Bagaimana mereka bisa akhirnya menuhankan Yesus? Karena sebenarnya kekristenan boleh dikatakan menurut kajian daripada akademis dan juga ahli-ahli perjanjian baru sendiri, kekristenan dipengaruhi oleh ajaran paganisme paganisme Romawi dan juga pengaruh dari ajaran Helenisme Yunani kuno. Ya, ini tidak bisa dipungkiri, kekristenan dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani kuno. Kita tahu bahwa Romawi zaman dulu itu memang sebelum memeluk agama Kristen, mereka sudah menyembah yang namanya Dewa Mitra selama ratusan tahun. Oke? Yunani kuno juga sudah mempunyai sistem kepercayaan yang disebut dengan Helenisme. Helenisme itu adalah kepercayaan dewa-dewa. Ya, orang-orang Yunani mengenal ada dewa yang namanya Dewa Zeus. Dewa banyak, tetapi dewa yang dianggap paling tinggi adalah Dewa Zeus. Dewa Zeus ini bisa mempunyai anak dari perempuan manusia, kemudian anaknya itu bisa disebut sebagai setengah manusia, setengah dewa. Contoh, misalnya mungkin kita pernah mendengar Hercules gitu ya. Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa. Karena dia ayahnya Dewa Zeus, ibunya manusia biasa gitu. Nanti Dewa Zeus punya anak dari perempuan lain bernama Perseus gitu. Perseus juga sama, setengah dewa, setengah manusia. Itu yang disebut dengan sistem kepercayaan Helenisme di Yunani kuno. Karena Helen diambil dari nama anaknya Dewa Zeus juga yang bernama Dewi Helen dari dewi yang lain. Nah, sistem itu konsep itu yang masuk ke dalam kekristenan. Ya, jadi yang disebut dengan Yesus Kristus mempunyai ayah atau bapak, yaitu Tuhan yang dianggap Tuhan yang paling tinggi gitu. Konsepnya mirip gitu, antara Dewa Zeus Hercules, Tuhan dengan Yesus, konsepnya mirip. Nah, baru kemudian di abad-abad belakangan, abad-abad kedua, ketiga, dan keempat, dimasukkanlah sosok yang baru, yaitu Roh Kudus, yang juga diambil sebenarnya dari kepercayaan orang-orang zaman dulu yang sudah menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu artinya tiga tapi satu tapi tiga ya. Triad atau disebut triyun gitu.
Masyarakat memang di daerah sekitar Mediterranean, dimulai dari Sumeria, Babilonia, Persia, ke India dan Mesir dan Eropa Utara gitu. Semuanya ribuan tahun sebelum ada Yesus itu memang sudah mengenal Tuhan yang triad, ya, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Akhirnya dengan konsep tersebut diteruskanlah oleh kekristenan, ya. Dengan dimasukkannya Roh Kudus di dalam Konsili Konstantinopel tahun 381, lengkaplah konsep Trinitas yang dianut oleh kekristenan mainstream atau arus utama sampai sekarang ini. Itu adalah konsep ketuhanan Kristen, gitu ya. Jadi dengan konsep Trinitas itu mereka mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Lanjut lagi, mereka bilang Bapa itu Maha Kuasa, Anak itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Ada yang paham nggak kira-kira? Kalau ada yang paham saya kasih jempol. Ya, jadi memang konsep itu memang karena saking membingungkannya, sampai akhirnya bapak-bapak gereja zaman dulu aja bilang apa? Ya itulah misterinya Trinitas. Gitu. Ya. Jadi kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-30 bahwa kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah, kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan itu berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Nah, itulah yang dimaksud itu. Ya, orang-orang kafir sebelumnya adalah orang-orang yang memang sudah biasa menyembah Tuhan yang triad. Gitu. Oke, itu adalah konsep ketuhanannya. Sekarang konsep keselamatannya. Konsep keselamatannya, mereka percaya bahwa dosa mereka itu sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi Yesus yang Tuhan ini sudah turun ke bumi. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Enak nggak kira-kira? Enak dong. Hah? Enak banget berarti ya. Jadi kalau begitu kita bisa nanya dong, itu Hitler yang bunuh 6 juta Yahudi kira-kira masuk surga, masuk neraka ya? Karena Hitler percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hanya modal percaya Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat, dosanya sudah ditebus, enak banget berarti kan? Nah, dengan konsep ini konsep yang sebenarnya menurut kitab mereka sendiri, ya. Kalau kita baca kisah daripada Yesus Kristus sendiri sebenarnya tidak pernah mengajarkan konsep ini. Konsep ini diajarkan oleh pendiri agama Kristen, yaitu siapa? Paulus. Paulus yang mengajarkan konsep ini, di mana sebelumnya dia mengeluarkan ajaran baru, yaitu setiap manusia yang lahir ke bumi itu sudah membawa dosa waris, katanya. Dosa waris itu apa? Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa pertama kali, sehingga mereka dihukum, kemudian dosa mereka itulah yang menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris. Itu adalah ajaran Paulus, gitu ya. Yesus sendiri di dalam kitab Kristen itu tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yang diajarkan Yesus apa sebenarnya? Kalian kalau mau masuk kerajaan surga harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil, artinya polos begitulah. Di dalam ajaran Nabi Musa yang di dalam kitab mereka sendiri juga begitu. Seorang anak tidak menanggung kesalahan orang tuanya atau ayahnya. Seorang ayah juga tidak menanggung dosa anaknya, yang berdosa yang mati. Jadi sebenarnya di dalam ajaran kitab mereka yang disampaikan oleh mungkin dianggap Musa dan Yesus, tidak ada ajaran dosa waris. Ajaran dosa warisnya justru yang mengajarkan adalah orang yang di luar Yesus, yaitu Paulus. Ya, jadi ini sudah ada perbedaan. Jadi kalau orang Kristen menganggap mereka sebagai pengikut Kristus, sebenarnya mereka bukan pengikut Kristus. Mereka adalah penyembah Kristus. Karena mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan dan mengikuti ajaran Paulus sebenarnya.
Nah, gitu ya. Itu tadi ada konsep ketuhanan, ada konsep keselamatan. Kemudian yang terakhir nih, sebelum tanya jawab nih. Kekristenan itu menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, ya. Kita Islam juga menyebut Nabi Isa dengan Al-Masih. Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya sama dengan Kristus. Mesias, Kristus, Al-Masih itu artinya sama sebenarnya. Nah, cuman konsepnya nih yang sedikit berbeda nih. Kalau di dalam agama Yahudi yang disebut dengan Mesias atau Kristus atau Al-Masih itu adalah raja bangsa Israel yang akan datang nanti, ya, nanti. Belum datang sampai sekarang. Jadi kalau mungkin kalau di Jawa itu ada istilah apa ya? Satrio, Ratu Adil. Ratu Adil. Nah, apa Satrio Piningit ya. Seperti itu. Itu sama sebenarnya dengan Mesias. Kalau yang di Kristen, Mesias itu atau Kristus itu juru selamat konsepnya. Tetapi juga Tuhan gitu sekaligus gitu. Kalau yang di Islam, Al-Masih artinya memang sama yang mengusap. Kalau yang di Yahudi artinya yang diurapi. Islam, Al-Masih yang mengusap. Konsepnya bukan Tuhan sendiri, bukan juga Satrio Piningit atau Ratu Adil. Konsepnya hanya apa? Memang bisa menyembuhkan orang dengan cara mengusap. Atau bahkan membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Ini ada perbedaannya begini ya. Nah, sosok yang disebut dengan Yesus Kristus ini oleh Kristen dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama atau di kitab-kitab Musa. Tetapi orang Yahudi bilang bahwa tidak ada nubuat untuk Yesus di Perjanjian Lama. Yang disebut dengan Mesias di dalam Yahudi itu yang akan datang nanti, itu manusia. Manusia yang punya bapak, punya ibu gitu. Bukan Tuhan sendiri yang turun ke bumi gitu. Ya. Kalau Kristen kan mengakunya Yesus itu adalah Tuhan. Terus kemudian menurut Yahudi, Mesias yang akan datang itu adalah harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Mesias yang akan datang itu juga nanti adalah orang yang datang, bukan yang datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi gitu, bukan gitu. Mesias yang akan datang itu juga nanti akan datang setelah di bumi tidak ada orang berperang. Mesias itu nanti akan datang kalau di bumi ini semua orang sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Itu konsepnya Yahudi. Sedangkan kalau di Kristen kan apa? Yesusnya dibilang sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit di hari ketiga, sudah diangkat, kemudian nanti akan datang lagi. Walaupun kita di Islam juga mayoritas mengimani bahwa Nabi Isa Al-Masih juga nanti akan datang lagi, tetapi sebagai hakim yang adil, bukan sebagai Tuhan gitu ya. Kalau di Kristen konsepnya beda, Tuhan nanti akan datang lagi menjadi hakim yang adil, tapi sekaligus menjadi Tuhan gitu. Itu yang membedakan. Nah, jadi itulah gambaran kira-kira dari perbedaan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan serta konsep Mesias. Oh ya, tadi saya lupa mengatakan bahwa di dalam konsep Yahudi, konsep ketuhanan Yahudi dengan Islam ini sebenarnya kurang lebih sama. Ya, di Yahudi mereka juga mengakui atau menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu tidak mungkin ada wujudnya dalam bentuk fisik. Tidak ada satupun orang yang bisa melihat Tuhan. Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia, dan Tuhan tidak mungkin berubah. Sama dengan surat Al-Ikhlas kita. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, konsep ketuhanannya sebenarnya sama. Cuma memang orang Yahudi tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW dianggap tidak berasal dari bangsa mereka. Begitu ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan dengan sangat singkat ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, waktu kita berapa menit Pak? Buatnya jauh cuma 5 menit. Silakan, ada yang mau ditanyakan ya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini agak berat nih Pak ya. Berat itu. Saya mau ingin tahu ini aja Pak Ustaz. Awal cerita Pak Ustaz itu masuk Islamnya meyakinkan Ustaz. Saya qadarullah waktu itu saya diperlihatkan videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Pernah mendengar Pak almarhum Syekh Hamid Didat? Gurunya Dr. Zakir Naik Pak. Nah, jadi Dr. Zakir Naik itu
almarhum Syekh Ahmed Didat itu belajar kristologi itu selama 40 tahun. Dr. Zakir Naik belajar dari Ahmed Didat cuma 4 tahun. Curang gitu ya. Yang Syekh Ahmed Didat 40 tahun, Dr. Zakir Naik cuma 4 tahun. Nah, ketika saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, dia banyak sekali membuka ayat-ayat Bible saya waktu itu. Jadi waktu saya nonton, hati saya kan panas, Pak. Karena panas, saya tonton terus sambil buka Bible gitu. Karena saya sudah biasa buka Bible gitu. Jadi lama-lama ketika saya mendengarkan video dia, kok betul ya gitu, lama-lama betul gitu ya. Akhirnya apa yang dia katakan atau apa yang diklaim sama almarhum Syekh Ahmed Didat, saya cari buktinya sendiri, Pak. Nah, alhamdulillah saya ditunjukkan jalan, saya mendapatkan bukti-bukti apa yang diklaim oleh almarhum Syekh Ahmed Didat gitu. Saya juga menonton semua video dia, debat dengan pendeta, di dalam kitab saya juga ternyata ada plagiarisme gitu. Jadi dengan hal-hal seperti itu akhirnya saya memutuskan, oh ini bukan atau tidak bisa dianggap sebagai kitab suci gitulah, Pak. Nah, tetapi kan sebelum saya masuk Islam kan saya mempelajari dulu yang lain gitu. Nah, ketika saya mempelajari yang lain secara singkat saya melihat bahwa oke, kalau di Yahudi ini adalah agama yang mempunyai sifat eksklusif gitu. Ya. Semitis. Sangat-sangat semitis. Mereka eksklusif karena mereka menganggap bangsa mereka adalah bangsa pilihan gitu, Pak. Kemudian ada lagi saya melihat agama lain yang menggunakan sistem kasta. Jadi ada perbedaan tingkat manusia gitu. Saya juga melihat agama yang mungkin hanya menonjolkan filosofinya saja. Ya. Nah, kalau di kekristenan kan saya sudah tahu, oh ini ternyata kitabnya sudah tidak otentik dan sistem ketuhanannya pengaruh dari pagan dan Helenisme. Ketika saya mempelajari Islam, saya melihat Islam ini artinya kalau Yahudi itu nama daripada anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Kalau Hindu itu nama tempat timbulnya agama itu. Kalau Buddha itu nama gelar daripada Siddhartha Gautama. Ya. Kalau Kristen itu nama gelar daripada Yesus. Tetapi ketika saya mempelajari Islam, Islam ini artinya apa? Nama siapa, gelar siapa? Ternyata bukan. Ternyata Islam artinya apa? Selamatkan. Berserah diri, Pak. Berserah diri. Kok agama namanya kok berserah diri? Kata kerja gitu atau kata perintah gitu, bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama gelar gitu, Pak. Nah, akhirnya setelah saya masuk mempelajari Islam, baru saya mempelajari kitab sucinya, ternyata di dalam Quran isinya itu luar biasa. Buat orang seperti saya yang dulunya sama sekali belum pernah baca Quran, baca terjemahannya maksudnya ya, waktu itu ya. Ketika saya baca terjemahannya, saya baru sadar juga, oh ternyata kalimat-kalimat yang di dalam Quran itu jauh berbeda dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Bible, Pak. Kalau di dalam Bible itu penulisan dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti seorang sejarawan atau perkataan Nabi, bahkan ada cerita pornonya gitu, Pak. Tapi kalau di Quran ini kalimatnya adalah kalimat-kalimat seperti orang yang sedang berbicara kepada kita gitu. Ya, waktu itu kan saya melihatnya begitu. Baru ketika kita pelajarin lagi, oh ternyata ini adalah perkataan atau kalamullah yang berbicara kepada manusia melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan setelah saya pelajarin, ternyata di dalam Al-Quran ada kurang lebih 1000 ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang ternyata baru terbukti benar kurang lebih mungkin 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Jadi tidak mungkin Quran itu karangan manusia, karena ilmu pengetahuan baru membuktikan zaman sekarang, tapi itu sudah ditulis 1400 tahun yang lalu. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Yang lain mungkin? Pak Kepus barangkali untuk yang perempuan masih ada waktu ya? Waktu jam 1. Silakan dari perempuan barangkali. Oh iya, silakan. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ada nggak perbedaan Kristen Koptik dan Kristen yang di sini? Lalu satu lagi, kalau nyuruh kita untuk baca buku itu apa untuk kita pelajari di teologi itu, Ustaz? Oh, oke. Kristen Koptik itu adalah Kristen yang berkembang di daerah Mesir, ya. Di Jakarta ada, di Bekasi. Kepala imam mereka disebut dengan sebutan Abuna. Abuna itu sebenarnya juga untuk kata bapak. Kristen Koptik sendiri
masih mengikuti istilahnya tradisi Kristen pada umumnya, yaitu mereka mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Secara perbedaan yang mencolok sih tidak ada, hanya mungkin ritual mereka saja mungkin yang sedikit berbeda gitu ya. Secara umum sih akidahnya sama, hanya konsep peribadatannya yang sedikit berbeda. Kalau untuk belajar buku apa yang harus dibaca, kalau saya boleh menyarankan, yang paling bagus untuk mulai belajar Kristologi itu buku The Five Gospel. Judulnya The Five Gospel, karangan Robert W. Funk, dan juga sekelompok orang ahli-ahli teologi, hampir 80 orang, yang disebut dengan kelompok The Jesus Seminar, di mana mereka mempelajari 5 gospel ya, yang 4 yang masuk ke dalam Bible, di mana mereka mempelajari apakah betul perkataan-perkataan Yesus di dalam 4 gospel tersebut. Kesimpulan mereka menyatakan bahwa di dalam 4 gospel di dalam Bible-nya orang Kristen, yang dianggap sebagai perkataan Yesus hanya 18%. Hanya 18%. Nah, di buku itu juga dijelaskan secara detail bagaimana gospel-gospel itu dari awal mulai ditulis, kisahnya dari mana, mengikuti budaya apa, kira-kira siapa yang menulis, dan selanjutnya. Cuman aslinya memang dalam bahasa Inggris. Kalau mau beli yang dalam bahasa Indonesia, saya punya hard copy-nya. Silakan nanti bisa hubungin saya. Ya. Tapi itu harganya lumayan mahal. Oke, silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang suami istri ya Pak. Suaminya itu Katolik, istrinya itu Muslim. Dia pernikah, pernikahannya itu dia diresmikan di gereja ya. Tiba-tiba dia punya anak. Begitu punya anak selama kelas 2, dia dibawa ke Islam. Sedangkan ibunya ini udah masuk Katolik tapi dia memakai hijab. Itu di mana Pak? Berarti Islam Katolik dong berarti. Karena ada yang bilang Islam Protestan dong berarti bilang ya. Ya, gini. Ini memang suatu permasalahan. Mohon izin Pak, ini kepala kantor nih ya. Jadi pernikahan beda agama itu memang sebenarnya merupakan masalah yang tidak hanya untuk agama itu sendiri, tetapi juga untuk negara. Karena negara sendiri melarang pernikahan beda agama. Ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya. Sedangkan kalau kita menilik dari sisi pandang agama itu sendiri, 6 agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia itu semuanya juga melarang pernikahan beda agama. Semuanya tidak terkecuali, termasuk Kristen dan Katolik. Ya. Mereka ayatnya itu sangat jelas di 2 Korintus 6 ayat 14. Tidak boleh istilahnya bercampur dengan orang yang tidak percaya. Kalau kita baca tafsirnya lagi, gak usah untuk menikah Pak. Berteman aja gak boleh, bermitra usaha aja gak boleh, apalagi menikah begitu. Tetapi di dalam Kristen, Protestan, dan Katolik, bukan berdasarkan kitabnya, tapi mereka berdasarkan kebijakan pemuka agamanya atau kebijakan gerejanya. Mereka membolehkan pernikahan beda agama dengan sebutan dispensasi gitu. Ya. Dispensasinya yang menikah harus bikin surat pernyataan. Surat pernyataan ini mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak boleh keluar dari agama mereka, yang Protestan nggak boleh keluar dari Protestan, begitu juga yang Katolik. Dan setelah mereka punya anak, anaknya harus dimasukkan agama mereka. Gitu. Itu surat pernyataan yang harus ditandatangani di atas meterai oleh si calon pengantin itu. Ya. Nah, kalau sudah terjadi hal yang seperti tadi Bapak bilang, yang suaminya Katolik, istrinya Muslim, terus kemudian punya anak, anaknya masuk ke dalam Katolik, Islam. Anaknya Islam, tapi ibunya sudah masuk Katolik. Usia berapa anaknya? Usia sekarang kelas 3. 3 SD. Kalau 3 SD ya belum lah sebenarnya. Belum bisa dianggap punya hak sendiri ya. Sebenarnya kalau begitu terus istrinya sudah masuk Katolik. Istrinya udah masuk Katolik, tapi kan dia
memakai hijab terus, dia mungkin menutupi ke inian dia. Oh iya. Ya, kalau begitu berarti istrinya itu hidup dalam kemunafikan dong. Nah, itu aja sebenarnya yang jelas ya. Ini yang jelas, kita, ya nanti kita juga, ini mumpung ada ibu-ibu juga nih. Ada orang yang berkata begini, kan boleh, yang laki-laki menikah dengan ahli kitab, ya kan? Mereka menganggap Kristen itu adalah ahli kitab. Bukan begitu, Pak. Yang disebut dengan ahli kitab itu harus punya nasab sampai ke Bani Israel, Pak. Nah, apakah Kristen-Kristen yang di sini itu Bani Israel? Kan bukan. Mereka kan cuma ngaku Israel rohani, Pak. Ya, kalau tidak ada nasab ke Bani Israel ya bukan ahli kitab gitu. Jadi patokan kita sebagai umat Islam untuk masalah pernikahan beda agama, baik untuk ikhwan maupun untuk akhwat, pegang saja Pak surat Al-Baqarah ayat 221, Pak. Itu udah jelas. Dua-duanya nggak boleh. Kalau hanya untuk masalah dengan ahli kitab, itu konteksnya pada zaman dulu, tidak dengan konteks orang-orang Kristen yang sekarang. Karena orang-orang Kristen sekarang tidak ada nasabnya sampai ke Bani Israel. Gitu ya Pak ya? Mudah-mudahan menjawab Pak. Yang lain mungkin? Ya, silakan. Izin Pak Kapus, izin bertanya Pak Ustadz, terkait konsep Trinitas tadi menarik, karena disitu disebutkan bahwa Trinitas itu sama seperti Tritunggal, tiga tetapi satu tetapi tiga. Nah, yang sudah Pak Ustadz jelasin tadi kan dari sudut pandang Kristiani. Nah, saya ingin bertanya tentang kepada Pak Ustadz, bagaimana konsep tersebut ketika dilihat dari seorang mualaf, yaitu Bapak sendiri setelah keluar dari Kristiani. Apakah konsep tersebut relevan dan benar dan masuk akal di sudut pandang orang Islam? Ya, waktu saya masih Kristen ya saya anggap itu ya akidah saya ya. Tetapi kadang-kadang begini, ini saya jujur ya, kadang-kadang jujur aja gini. Pada waktu ketika saya berdoa, kadang-kadang tuh saya bingung, saya doanya ini ke siapa ya? Yang ke Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus gitu kan. Jadi di dalam, saya mundur sedikit. Trinitas itu timbulnya tidak semerta-merta langsung timbul Trinitas, gitu enggak. Ya. Zaman dulu sebelum ada Trinitas itu sudah ada paham yang disebut dengan doketisme, ya, paham yang mengatakan Yesus itu hanya perwujudan Tuhan di bumi. Itu nggak lama kalah sama kelompok yang disebut dengan separatisme. Separatisme itu yang menganggap Yesus itu sebelum dibaptis bukan Tuhan, tapi setelah dibaptis dia baru jadi Tuhan. Waktu dia disalib, yang diangkat bukan Yesusnya tapi Kristusnya, gitu. Jadi mereka mencoba memisahkan antara Yesus dan Kristus. Ini cukup bertahan lama, tapi juga akhirnya kalah oleh kelompok yang namanya modalisme. Modalisme itu artinya apa ya? Mod atau peran gitulah. Jadi seperti kita, Pak Kapus misalnya kalau di kantor sebagai Pak Kapus nih ya, nanti di rumah sebagai ayah, nanti di lingkungan sebagai RT gitulah. Peran begitulah sebenarnya. Kelompok itu yang bertahan cukup lama, kemudian pecah menjadi kelompok monarkianisme dan kelompok sabilianisme. Baru akhirnya dikalahkan oleh kelompok yang trinitarianisme. Nah, sekarang kalau menanya dari saya kacamata Trinitas, dulu saya berpikirnya begini, bahwa yang namanya Tuhan yang Bapa itu seperti matahari. Yesusnya itu sinar mataharinya yang bisa kita lihat sinarnya gitu. Panas yang kita rasakan di kulit itu Roh Kudusnya gitu. Dulu saya berpikir begitu gitu ya. Tapi setelah saya akhirnya mempelajari semua itu, ternyata ajaran itu sebenarnya ajaran dari orang-orang yang sudah zaman dulu sekali ya. Pernah dengar Aristoteles? Pernah ya? Filsuf ya. Dia mengatakan apa? Berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras. Pernah dengar Pitagoras? Kalau ngomongin matematika pasti ingat ya Pitagoras. Alam semesta ini dibatasi dengan angka 3. Awal, tengah, akhir. Ini kata Aristoteles nih. Jadi menggunakan hukum alam semesta itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, jadi memang dari zaman dulu sudah ada konsep orang menyembah Tuhan yang triad, yang tadi saya bilang. Ya, ketika kita bilang Tuhan yang Maha Esa itu punya pribadi lebih dari satu, ya, nggak usah Tuhan deh, manusia deh, kalau punya pribadi lebih dari satu namanya apa? Bipolar. Gimana kira-kira?
Gampang. Ya kan? Berarti kan ada kehendak yang berbeda di dalamnya. Kalau kehendak yang berbeda ini berperang bagaimana? Campur gitu istilahnya. Jadi pendek kata di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala itu ada satu zat ya. Zat tulisannya DZAT, bukan ZAT gitu ya. Kalau ZAT ini kan matter atau substance, materi gitulah. Tapi kalau DZAT itu artinya adalah essence atau persons atau pribadi. Jadi satu zat. Allah Subhanahu wa taala hanya satu zat. Tidak ada zat-zat yang lain, tidak ada pribadi-pribadi yang lain. Allah Subhanahu wa taala hanya satu zat, satu esensi, satu pribadi yang juga punya sifat mustahil. Setuju nggak? Siapa namanya? Mas apa? Hah? Mas Andis. Mas Andis bisa nggak terbang seperti burung? Bisa. Mau coba dari lantai atas gitu, begini gitu? Nggak bisa ya. Artinya kita punya kodrat ya Mas ya. Manusia punya kodrat. Tuhan juga punya kodrat nggak? Allah Subhanahu wa taala juga punya kodrat nggak? Punya. Kodrat dia adalah sang pencipta gitu kan. Sang pencipta bisa nggak jadi ciptaan? Nggak bisa. Jadi kalau akidahnya orang Kristen yang mengatakan Tuhan bisa jadi manusia, berarti kan itu sebenarnya sudah menyalahi kodratnya Tuhan gitu. Karena Tuhan sang pencipta menjadi makhluk ciptaan, pencipta menjadi ciptaan, itu yang sudah paradoks gitu. Iya kan? Sekarang mereka orang Kristen akan bilang begini. Pendeta akan bilang begini, karena Tuhan itu maha kuasa, maka dia berkuasa jadi apa aja, termasuk jadi manusia. Mereka akan ngomong gitu ya, pahamnya. Tetapi kalau saya kembalikan begini gimana? Oke, kalau dia maha kuasa, bisa nggak dia jadi iblis? Pasti mikir pendetanya. Kenapa mikir? Karena iblis kan kita tahu sifatnya jahat. Mana ada iblis baik gitu kan? Kalau manusia bisa baik bisa jahat, diganggu iblis jadi jahat. Kalau nggak diganggu mungkin dia baik. Tapi kalau iblis kan pasti jahat. Jadi mungkin nggak Tuhan yang maha kuasa, yang pasti maha benar, maha baik, pada saat yang sama dia juga bisa menjadi jahat, menjadi iblis? Kan nggak mungkin. Itu artinya udah paradoks gitu. Paradoks itu artinya contoh seperti ini. Kita bilang, wih bola itu kotak banget ya. Nah kan nggak bener, kan? Bola kok kotak dari mana gitu ceritanya. Seperti itu ya. Jadi ketika saya sudah masuk Islam, saya mempelajari tentang sifat-sifat daripada Sang Pencipta, baru saya paham, oh Trinitas itu tidak masuk akal, karena Trinitas itu menyalahi kodrat Tuhan sendiri. Ya, jadi merendahkan Tuhan sendiri kalau percaya Trinitas. Percaya Tuhan yang bisa jadi ciptaan, itu merendahkan Tuhan sendiri. Gitu ya. Yang lain? Cukup Pak Kapus atau silakan. Baik, karena waktunya kita juga masih ada acara nih Pak, mohon maaf. Masih ada rapat sebenarnya jam 1, tadi Pak Kapus sering ngingetin. Jadi memang kajian teologis ini sangat mendalam, sangat menarik malah ya. Oleh karena itu saya di awal tadi saya bilang biasanya Pak Dondi ini 2-3 jam dalam diskusinya di YouTube. Nah, kalau kita cuma setengah jam, apa yang mau diambil gitu ya. Tapi kan kelihatan bahwa dalam waktu setengah jam aja memancing banyak pertanyaan, dan mungkin sebenarnya teman-teman yang lain juga pengen bertanya ya Pak, cuman waktunya yang nggak memungkinkan. Saya hanya ingin menutup acara ini. Pertama terima kasih kepada Pak Danditan, yaitu sebuah hadis yang mengatakan bahwa janganlah ketika Rasulullah memberitahu kepada sahabat-sahabat, janganlah kalian suka memaki, mencaci maki Allah dan Rasul. Lalu sahabat kan jadi heran, mana mungkin kami mencaci maki Allah dan Rasul? Maka Nabi menjelaskan, kalau kalian memaki Tuhannya orang lain dan dia membalas dengan caci maki yang juga sama-sama kerasnya, berarti kalian juga mencaci maki Allah dan Rasul. Jadi kembali merefer kepada apa yang disampaikan Pak Donditan tadi, bahwa apa yang menjadi perbedaan antara kita dengan mereka itu harus dilawan atau ini dengan bijaksana, dengan teologi maupun dengan dialog, bukan dengan caci maki. Sebab kalau kita lihat di medsos ini banyak sekali ya Pak, banyak sekali caci maki tentang ya bagaimanalah perwujudan dari agama-agama lain itu. Ini yang tidak boleh jadi sebenarnya.
kita harus menghindar dari itu. Justru kita harus memperdalam ilmu. Itulah gunanya kita pada hari ini berkumpul supaya teologi kita menjadi lebih kuat lagi, iman kita, akidah kita menjadi kuat. Baik, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah sebagai penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada siang hari ini, dan ingin saya ingatkan bahwa untuk yang berikutnya adalah Pak Subki Al-Buhuri. Kalau jadwal sebenarnya kan tanggal 20 hari Rabu ya. Kan kita biasanya Senin dan Rabu. Cuma Pak Subki itu tidak bisa hari Rabu, maka jadi tanggal 21 ya. 21 hari Kamisnya. Gitu. Jadi hari Rabu tidak ada kajian, tapi tanggal 21 hari Kamisnya. Demikian saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.